Assalamualaikum, halo teman-teman calon peserta Pretest PPG tahun 2022. Apa kabar? Harus dong kalian semuanya tuh sehat dan semangat. Kali ini aku mau kasih tahu kalian tentang kisi-kisi Pretest Pendidikan Agama Islam calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI tahun 2022. Kenapa belajar kisi-kisi itu penting? Karena sebagian besar soal yang akan keluar berasal dari kisi-kisi. Meskipun nanti soalnya itu bentuknya hoax atau mungkin agak-agak keluar dari kisi-kisi ini, tapi setidaknya kalian berangkat perang itu tanpa dengan perbekalan ya, bukan tangan kosong. Jadi kalian sedikit banyak sudah punya materi yang harus dipelajari dan tidak keluar jauh dari apa yang dikisi-kisikan. Materi ini nyatanya adalah sama seperti yang saya alami ketika tahun 2018 dulu 2019 dulu saya pretest, dan tahun 2021 kemarin saya UPPPG. Ini isinya hampir sama dengan ini dan mudah-mudahan tidak jauh berbeda ya. Jadi langsung saja pada soal PPG ini, sesuai dengan kisi-kisi akan muncul 120 soal, yang mana memang sebagian besar soal ini adalah soal-soal yang akan kita ketemui dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk penilaian tindakan kelas, itu pasti ada. Sehingga setidaknya kalian paham konsepnya dulu ya. Ini saya kasih tahu kisi-kisinya dulu seperti apa. Next mungkin lain waktu kita akan membahas dan membedah kisi-kisi ini supaya kita ini paham dengan materinya, sehingga apapun soalnya, apapun bentuk soalnya, kalian akan bisa mengerjakan karena kalian sudah paham materinya. Baik, yang pertama adalah konsep zakat tanah yang disewakan. Ini nanti kita akan belajar bahwa ulama siapa yang memberikan zakat itu pemilik tanah, dan ulama siapa yang membayar zakat itu yang menyewa. Kemudian ada zakat profesi, nanti kita belajar akan zakat profesi. Kemudian zakat produktif, karena zakat itu kan macam-macam ya, ada konsumtif, produktif, kemudian tradisional itu ada, nanti kita belajar yang produktif. Selanjutnya konsep pembagian zakat. Pembagian zakat ini yang ada di untuk penggunaan masjid. Kemudian nikah dalam agama Islam. Nikah dalam agama Islam itu juga nanti akan ada keluar. Selanjutnya monogami dalam ajaran Islam. Tentang monogami menurut pandangan beberapa ulama dan fikih. Kemudian poligami dalam ajaran agama Islam. Nanti ada kasus dalam satu masyarakat tentang adanya laki-laki lebih dari satu dan bisa menelaah poligami dalam ajaran Islam. Kemudian nikah mut'ah juga ada. Nikah mut'ah ini adalah nikah atau kawin kontrak ya. Kalau zaman dulu itu ada kawin kontrak, tapi kalau sekarang sudah nggak ada dan kontraknya udah nggak boleh ini. Kemudian konsep Islam tentang bank. Ada bank konvensional dan juga ada bank syariah. Nanti kita belajar tentang bank konvensional dan juga bank syariah. Kemudian bunga bank dalam ajaran Islam, nanti juga ada jenis-jenis riba dan ketentuan hukumnya. Dan riba dalam ajaran Islam, nanti belajar tentang bunga bank dan pendapat berbagi para ulama, serta fee dalam ajaran agama Islam. Itu fee itu nanti ada yang mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum memberikan dan menerima fee dalam ajaran Islam. Kemudian ada konsep pemerintahan dalam Islam. Konsep-konsep pemerintahan itu nanti juga ada. Kemudian bentuk-bentuk pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan itu ada yang kerajaan dan sebagainya. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Haknya apa, kewajibannya apa, itu nanti di situ ada. Kemudian kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bisa mampu melihat kondisi kemasyarakatan dan sosial pada masa sahabat Nabi tersebut.
Kemudian dalam dakwah pendidikan dan kebudayaan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Islam pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, serta dakwah dan pendidikan Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib, sahabat Nabi. Ini kita pelajari lagi pemimpinan Affan dan Ali bin Abu Thalib, kemudian Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kemudian ada kepemimpinan dinasti Umayyah, Abbasiyah juga ada, kemudian Islam Nusantara.